Renungan Harian Katolik, Kamis 23 Juni 2022. Nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Kedatangan Yesus disiapkan oleh Yohanes. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Bacaan pertama dari kitab Yesaya. Bacaan kedua dari Kisah Para Rasul. Dan Injil Suci menurut Lukas. Mohon membacanya dari kitab suci. Renungan bacaan pertama. Nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus sebagai hamba Allah. Nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus. Pada umumnya para ahli sependapat bahwa nubuat Yesaya ini berbicara tentang Yesus Kristus. Sejak dari kandungan, ia telah disiapkan. Perkataan-perkataannya yang tajam seperti pedang akan menusuk hati nurani orang berdosa. Dia digambarkan sebagai suatu pribadi yang tanpa cacat celah dan sepenuhnya berkenan kepada Allah. Dia dibebani tugas mulia yang bukan saja menyangkut pembebasan dan pemulihan Israel, tetapi juga penyelamatan bangsa-bangsa. Hamba Allah sejati. Nubuat Yesaya tentang Yesus Kristus menyatakan bahwa dia telah rela menjadi hamba. Sebutan hamba Allah menunjuk pada kedudukan yang rendah, namun mengarah pada tuntutan Allah yang mutlak. Betapa banyak pengorbanan yang telah dipikulnya untuk kita. Betapa dalam dan pedihnya penderitaannya demi mengendapi misi penyelamatan Allah untuk kita. Bagi dialah sepatutnya kita mengarahkan segala hormat. Beritakanlah kabar baik ini. Teladannya sebagai hamba Allah sejati akan bermakna dalam hidup kita bila kita pun mengikuti jejaknya. Penderitaan, kematian, dan kebangkitannya memerdekakan manusia. Marilah kita, umat yang sudah menerima pembebasan itu, beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang. Renungan bacaan kedua. Kedatangan Yesus disiapkan oleh Yohanes. Kedatangan juru selamat dari keturunan Daud. Saul, pemimpin bangsa Israel, telah digantikan Daud. Daud adalah orang yang berkenan kepada Allah dan taat kepadanya. Tetapi Allah berjanji melalui para nabi untuk membangkitkan seorang pengganti Daud yang lebih agung darinya. Penantian akan kedatangan raja dari keturunan Daud merupakan suatu harapan yang hidup di kalangan orang-orang Yahudi. Sekalipun demikian, putra Daud yang dijanjikan tersebut ternyata datang sebagai juru selamat dan bukan sebagai seorang raja. Namanya Yesus, yang berarti juru selamat. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sedangkan Yohanes Pembaptis adalah anak Elisabet yang bertugas mempersiapkan hati orang-orang menyambut kedatangan juru selamat. Ia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Yohanes menegaskan bahwa dirinya bukan Sang Mesias yang mereka sangka, namun Yesus Kristuslah Sang Mesias. Begitu agungnya Yesus Kristus, bahkan membuka tali kasutnya pun, ia merasa tidak layak. Kita pun harus menaikkan hormat dan pujian kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Renungan bacaan Injil. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Sukacita akan kelahiran Yohanes. Elisabet sempat dicap mandul, namun dengan rahmat kasih Allah, di usianya yang lanjut, ia melahirkan seorang anak. Keluarga itu sungguh berbahagia. Juga tetangga
serta sanak saudaranya. Mereka semua turut menyatakan syukur, merayakannya, dan ikut berpartisipasi di dalam upacara keagamaan yang menjadi kewajiban keluarga, seperti penyunatan dan pemberian nama. Namun kesukacitaan itu bukan semata untuk merayakan kelahiran putra Zakaria dan Elisabet saja, tetapi karena peristiwa itu membuktikan betapa besar rahmat Tuhan. Perintah Allah harus diberi nama Yohanes. Masalah muncul ketika mereka hendak memberi nama si bayi. Menurut tradisi yang berlaku saat itu, nama bayi laki-laki itu harus sama dengan nama ayahnya. Namun kali ini, Elisabet dan Zakaria tidak mengikuti tradisi. Zakaria menuliskan Yohanes sesuai pesan malaikat kepadanya untuk menamai bayi itu demikian. Ketika itu juga, suara Zakaria dipulihkan kembali oleh Tuhan. Ia dilepaskan dari belenggu kebisuan. Yohanes tumbuh dewasa. Yohanes tumbuh dewasa semakin kuat rohnya. Ia tinggal di padang gurun. Sampai tiba harinya, ia harus menampakkan diri kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan mereka kepada kedatangan Tuhan Yesus. Pelajaran di balik kelahiran Yohanes Pembaptis. Taatlah kepada perintah Allah, ia pasti menepati janjinya. Pada masa kebisuannya, Zakaria belajar taat. Pengakuan Zakaria terhadap kepastian nama Yohanes bagi bayinya merupakan bentuk ketaatannya kepada Allah. Pengakuan Zakaria bahwa Allah berdaulat dan sikap menerima kehendak Allah itulah yang membukakan mulut dan membebaskan dirinya dari kebisuan beberapa saat. Kini Zakaria telah mempersiapkan hati dan menaikkan puji-pujian. Berakhirnya kebisuan Zakaria menjadi pelajaran buat kita bahwa Allah pasti menepati janjinya. Taatlah kepada perintah Allah, ia pasti menepati janjinya. Untuk direnungkan, apakah kita sudah menggunakan mulut untuk memuji Tuhan? Atau justru kita membisukan mulut sendiri? Apakah kita menunggu perbuatan ajaib Tuhan lebih dahulu dinyatakan, baru mau memuji Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan pasti menepati janjinya di saat yang tepat, sesuai rencananya? Apakah kita mau belajar bersabar dalam penantian doa? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pasti menepati semua janji kasih-Mu yang tertulis di dalam kitab suci. Kami mau melakukan pertobatan untuk mempersiapkan diri kami menghadap-Mu. Kami mau menggunakan tangan kami bekerja untuk-Mu, mulut kami memuji nama-Mu, dan kaki kami berjalan melayani sesama. Amin.